Selamat pagi, selamat berkarya. Dari ruang kerja GKP Rawamangun, atas nama Majelis Jemaat GKP Rawamangun, kami menyapa saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Shalom Elohim. Dalam 2 minggu ini kita masuk dalam sapaan rohani dengan edisi Paskah. 1 minggu ini kita akan belajar bagaimana perjalanan Yesus dari Transjordan atau dari seberang sungai Jordan menuju Yerusalem. Ketika dia akan mau merayakan Paskah sebagai anak-anak Taurat. Tapi juga bukan hanya sekedar mau merayakan Paskah. Dia juga mau menggenapi Paskah itu karena dialah anak domba Allah sebagai anak Allah. Maka ketika mereka juga sampai di Transjordan, ada banyak cerita yang kita dengar. Seperti kemarin kita dengarkan cerita tentang bagaimana Yesus disambut oleh kerumunan orang banyak. Bagaimana juga dia disambut oleh orang-orang Farisi yang ingin menjebak dia. Kali ini terselip satu cerita, hanya 2 ayat. Bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Memang cerita tentang anak-anak selalu diselipkan, tidak menjadi topik yang besar dalam percakapan kita. Sekalipun demikian, Yesus telah mengangkat itu menjadi cerita yang besar, bagaimana dia memberkati anak-anak itu. Yesus memberkati anak-anak. Ada beberapa orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka tentu adalah orang-orang tua yang telah merasakan, yang telah menikmati siapakah Yesus itu sesungguhnya. Walaupun pengalaman mereka hanya sebentar bersama dengan Yesus, yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka dengar dari orang itu, tetapi ketika Yesus melakukan tanda-tanda ajaib di hadapan mereka, maka mereka tidak lagi hanya pendengar, tapi orang yang sudah melihat, menikmati, merasakan apa yang Yesus lakukan. Orang-orang itu, sebagaimana kita katakan tadi, bukan hanya pendengar lagi, tapi adalah saksi tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Kristus. Masih ingat khotbah kita hari Minggu yang lalu, bagaimana kita melihat pergumulan Ayub itu bukan karena kesalehan Ayub, tapi karena dia bergeser pemahamannya dari seorang yang mendengar menjadi seorang yang melihat kerajaan Allah. Coba ingat dan buka kembali dari Ayub 42 ayat yang ke-5. Maka orang-orang tua ini juga ketika mereka merasakan bagaimana Yesus itu sesungguhnya, mereka tidak hanya mau menikmati sendiri, tapi membawa anak-anaknya kepada Kristus untuk diberkati. Kita lihat sekarang banyak anak-anak yang tidak dibawa kepada Kristus. Walaupun kita memang harus mengucap syukur, banyak orang tua yang berupaya dengan sekuat tenaga memperkenalkan Kristus kepada anak-anaknya. Kedua sisi itu kita lihat terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ketika hal itu terjadi, kalau kita buatkan kronologisnya atau kita coba mereka ulang, ketika mereka sampai di Transjordan itu disambut oleh kerumunan banyak orang, meminta dilakukan tanda ajaib, lalu datang lagi orang Farisi bikin kepala pusing dengan pertanyaannya, harus berdebat dengan dalam dan lain sebagainya. Maka ketika menjelang sore, murid-murid ini juga dengan Tuhan Yesus ingin beristirahat. Saat mereka baru memulai peristirahatannya, datang orang-orang tua ini membawa anak-anak mereka. Maka melihat situasi itu, murid-murid mencoba menghadang anak-anak dengan orang tua itu, lalu terjadilah sedikit ketegangan sebagaimana dituliskan di dalam ayat tersebut, bahwa murid-murid melarang anak-anak itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus tahu permasalahan itu, sekalipun dia merasa lelah, maka dia mencoba menyelesaikan masalah dan berupaya menyelesaikan serta memarahi murid-muridnya. Bahkan dia mengatakan, bawa anak-anak itu kepadaku. Artinya, Yesus memiliki hati
yang memperhatikan anak-anak. Dan anak-anak itu menempati hati Tuhan Yesus di dalam dirinya. Yesus mengasihi mereka. Justru kalau kita lihat dari kata-katanya, Yesus mau melihat masa depan dunia ini, Yesus mau melihat masa depan bangsa Israel adalah dari anak-anak itu. Karena katanya yang sangat besar sekali mengatakan, bawa anak-anak itu kemari. Karena bagi orang-orang yang seperti inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah hidup yang kekal dan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Anak-anak menjadi tumpuan dari masa depan itu. Sementara banyak keluarga, banyak kita mempermasalahkan, memperdebatkan hanya masalah-masalah kedewasaan. Tapi sulit kita, sedikit hati kita, sedikit program kita bagi anak-anak karena kita kurang begitu memahami bahwa keluarga kita, masa depan kita, masa depan gereja adalah juga tergantung dari pelayanan kita kepada anak-anak ini. Kalau memang masa depan kita terletak di pundak anak-anak itu, maka seharusnya kita sudah akan merevisi kembali apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak itu. Program apa yang telah kita berikan kepada mereka. Kegiatan apa yang kita berlakukan bagi mereka. Jangan kita nanti ribut setelah timbul begitu banyak permasalahan bagi anak-anak. Kalau kita mengikuti dari mass media, kita membaca, mendengar bahwa kenakalan remaja dengan tawuran antar sekolah yang tidak dapat terselesaikan terus berkelanjutan. Ada banyak siswa yang memukul gurunya, ada siswa yang membuli teman-temannya, ada banyak korban di sekolah yang berjatuhan, ada banyak masalah seksual remaja masih duduk di bangku sekolah. Polisi hanya menyelesaikan secara hukumnya, para guru menyelesaikan dengan administrasi pendidikannya, tetapi masalah hakiki dari anak-anak itu, masalah terpenting, masalah kerohanian yang membangun kepribadiannya terabaikan oleh banyak pihak. Masih ingat tanggung jawab orang tua yang kemarin-kemarin kita bahas melalui ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, di mana bangsa Israel diingatkan sebagaimana tujuan dari rumah tangga untuk membangun kerajaan surga, maka keluarga itu juga harus bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Kepada setiap orang tua diingatkan apapun kesibukannya, apakah dia pedagang, apakah dia tentara, apakah dia pegawai, apakah dia petani, apapun profesinya, diminta untuk menuntun anak-anaknya, diminta memperkenalkan Tuhan, mempercakapkan Tuhan kepada anak-anaknya pada waktu malam, pada waktu duduk-duduk, pada waktu mau makan, pada waktu senggang, bahkan waktu tidur, sekalipun waktu jalan-jalan, adalah waktu yang paling tepat memperkenalkan Allah. Coba bayangkan sekarang anak-anak pulang dari sekolah kadang-kadang tidak makan bersama dengan orang tua. Mereka ambil kesibukan, yang sudah dekat di rumah dijauhkan oleh gadget. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Kebersamaan tidak ada, firman Tuhan pun tidak dibahas lagi. Sehingga kedamaian rumah tangga sirna karena keakraban di tengah-tengah rumah tangga menjadi hilang, sebagaimana Daud mengatakan di Mazmur 133, betapa indahnya kalau kita duduk bersama dengan rukun. Saudara-saudara, kasus dengan virus corona yang kita hadapi sekarang ini seakan-akan mengingatkan kita, memaksa kita untuk duduk bersama, memaksa kita untuk diam bersama di rumah antara orang tua dengan anak-anaknya. Tapi sayang, kita baca
ada ocehan-ocehan dari mass media bahwa anak-anak tidak tahan lagi di rumah karena ternyata orang tuanya tidak seperti yang diharapkan. Mereka jadi rindu ke sekolah karena orang tuanya terlalu keras, karena orang tuanya terlalu banyak aturan, tidak memahami mereka. Harusnya keadaan ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Kalau selama ini seolah-olah tanggung jawab kita alihkan dengan kita selesaikan dengan satu kata, sibuk. Saat ini kita duduk bersama dengan anak-anak. Hanya persoalannya apa yang kita berikan. Saya juga paham karena banyak orang tua tidak mampu memberikan apa-apa karena mungkin belum bertemu dengan Tuhan. Seperti cerita yang di Transjordan ini. Orang-orang tua ini yang membawa anak-anaknya bukan hanya orang tua yang mendengar Yesus, tetapi adalah orang tua yang sudah melihat, merasakan kehadiran Yesus, lalu mereka membawa anak-anaknya, diceritakan kepada anak-anaknya apa sesungguhnya kehidupan yang akan dia dapat itu. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui renungan singkat ini, mari kita membangun kerohanian anak-anak kita. Mari kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita merasakan bahwa kita juga ada di dalam Kristus. Oleh karena itu, kalau kita memiliki kegagalan selama ini, akuilah di depan anak-anakmu. Selama ini aku kurang bisa menjadi bapa yang baik. Tapi ya, anakku ya, ke depan mari kita bangun persekutuan, kebersamaan di dalam Tuhan. Kalau sampai selama ini saya juga belum bisa menceritakan firman Tuhan kepadamu, ayolah kita belajar bersama. Mari kita membaca bersama. Mari kita berdiskusi. Mari kita berdoa. Mari kita belajar bernyanyi supaya damai sejahtera Kristus ada di rumah ini. Tanggung jawab kita juga sebagai bapa, tanggung jawab sebagai anak kepada Tuhan terbayar dengan penyesalan, terbayar dengan membangun situasi yang baru, bahkan terbangun masa depan yang akan kita capai. Tuhan menyertai kita. Shalom Elohim.